Film dibuka dengan sebuah pasukan khusus yang sedang melakukan perjalanan untuk menjalankan sebuah misi penting. Pasukan itu dipimpin oleh seorang tentara bernama Feng, bersama adiknya Piotr, yang juga seorang tentara dan ikut dalam misi kali ini. Saat malam tiba, Feng dan para prajuritnya mulai memasuki sebuah kawasan yang sudah dikuasai oleh pasukan bayaran, dengan tujuan mencari informasi tentang senjata mematikan bernama Soul Catcher. Feng membawa pasukannya mendekat ke sebuah markas Jenderal Yosif, pimpinan tentara bayaran yang menjadi targetnya. Setelah melihat banyak orang terbunuh di dalam markas itu, Feng akhirnya masuk dan baku tembak pun langsung terjadi. Dia dan pasukannya menembaki anak buah Yosif hingga akhirnya muncul seorang perempuan yang langsung menodong salah satu pasukannya bernama Harbir. Perempuan itu bernama Eliza Mazur, yang ternyata menjadi juru kunci dari semua informasi yang dibutuhkan oleh Feng. Setelah sempat bernegosiasi, Eliza akhirnya memberikan sebuah flash disk kepada Feng, dan Feng pun mengatakan bahwa dia akan membawa Eliza keluar dari tempat itu. Saat mereka bersiap untuk keluar, Piotr memperingatkan bahwa ada ranjau di sekitar area tersebut sehingga mereka harus bergerak dengan hati-hati. Namun di sisi lain, Eliza justru menegaskan kalau mereka harus segera pergi sebelum ada yang datang. Dan benar aja, gak lama kemudian sekelompok tentara bayaran muncul dan langsung menyerang mereka, berusaha merebut kembali Eliza yang dianggap telah berkhianat. Setelah berhasil menghabisi semua musuh yang menghadang, Feng memutuskan untuk membagi tim menjadi dua kelompok agar proses keluar bisa lebih cepat. Feng bergerak bersama Harbir dan Eliza, sementara Piotr, ganti aja lah jadi Peter, pergi bersama satu rekannya yang lain. Di tengah perjalanan, Feng sempat melihat Jenderal Yosif bersama sejumlah tentara yang sedang mengaktifkan Soul Catcher. Eliza berniat untuk menembaknya, namun Feng menahannya. Eliza menjelaskan bahwa alat itu bisa membunuh banyak orang, termasuk rekan-rekan mereka. Gak lama kemudian, Feng menerima sinyal dari Peter dan langsung bergegas menghampirinya. Namun saat tiba, situasi berubah drastis karena Peter justru menyerang Feng. Dan disitulah terungkap bahwa Soul Catcher adalah alat yang bisa mengubah manusia menjadi mesin pembunuh secara otomatis. Karena Peter nggak bisa dihentikan meskipun Feng sudah berusaha menyadarkannya bahwa mereka adalah saudara, Feng akhirnya terpaksa membunuh adiknya sendiri. Sementara itu, rekan Peter yang lain juga terkena efek dari alat Soul Catcher dan mencoba menyerang Jenderal Yosif, namun para tentaranya langsung mengeksekusinya di tempat. Feng yang kini benar-benar memahami bahayanya alat tersebut terlihat sangat terpukul setelah kejadian itu. Setelahnya, dia mencoba menghubungi temannya yang seorang pilot untuk meminta dijemput. Tetapi Eliza memilih untuk nggak ikut karena masih ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Soul Catcher dan juga Jenderal Yosif. Pada akhirnya, Feng dan Harbir meninggalkan Eliza dan menyalakan flare sebagai tanda untuk pilot mereka. Namun cahaya flare itu justru membuat pasukan Yosif mengetahui posisi mereka dan segera bergerak untuk menangkap mereka. Beruntung, pilot Feng datang tepat waktu sehingga mereka berdua berhasil naik ke pesawat dan melarikan diri dengan selamat. Saat mereka akhirnya berhasil mendarat, tiba-tiba Interpol datang dan langsung menangkap Feng, Harbir, serta teman pilotnya yang kita sebut saja Asep. Mereka kemudian dibawa ke kantor Interpol, di mana Feng diinterogasi oleh seorang agen khusus bernama Arthur. Dalam interogasi itu, Arthur menunjukkan beberapa foto mantan tentara yang memiliki latar belakang serupa dengan Feng. Ia menjelaskan bahwa orang-orang tersebut pernah diturunkan pangkatnya, dipecat, bahkan dituduh melakukan pembunuhan keji sebelum akhirnya ditemukan tewas. Arthur memperingatkan bahwa hal yang sama bisa saja terjadi pada Feng saat dia sudah nggak dibutuhkan lagi. Namun Feng sama sekali nggak menggubris ancaman tersebut. Nggak lama setelah itu, seorang menteri pertahanan masuk ke ruang interogasi dan langsung membebaskan Feng. Ia mengatakan bahwa mereka telah memborgor orang yang salah karena Feng adalah pahlawan perang yang telah menyelamatkan negara. Akhirnya, Feng bersama Harbir dan Asep pun dibebaskan. Pak Menteri kemudian
kemudian mengajak Feng untuk melakukan pertemuan penting guna membahas Soul Catcher. Dan dalam kesempatan itu, Feng menyerahkan flash disk yang sebelumnya diberikan oleh Eliza. Dari pertemuan itu terungkap bahwa Soul Catcher awalnya diciptakan oleh Profesor Witold Mazur sebagai alat pengobatan kanker. Dengan hasil awal yang sangat menjanjikan, namun alat tersebut justru disalahgunakan oleh pihak-pihak seperti Yosef. Dan tragisnya, kini Profesor Witold sendiri menjadi kaki tangan Yosef. Ia juga diketahui merupakan ayah dari Eliza yang menjelaskan mengapa Eliza memiliki banyak informasi tentang Soul Catcher. Pak Menteri menegaskan bahwa alat tersebut sangat berbahaya jika berada di tangan orang seperti Yosef. Meskipun Soul Catcher adalah milik negara lain sehingga mereka nggak bisa melakukan intervensi secara langsung. Więcej powiedziałby wam profesor Mazur Wiedos, dlatego tam pojechała. Ia tetap yakin bahwa mereka bisa mengambil alat tersebut melalui sebuah rencana demi menyelamatkan banyak nyawa. Setelah pertemuan tersebut, Feng dan Asep pergi menemui seseorang bernama Anya yang merupakan kakak dari kekasih Peter untuk menyampaikan kabar bahwa Peter telah gugur dalam misi sebelumnya. Setelah itu, Feng mengajak Anya, Asep, dan Harbir untuk menemui seorang temannya bernama Bull. Kedatangan Feng bertujuan untuk mengajak Bull bergabung dalam tim guna menjalankan misi pengamanan Soul Catcher. Dan tanpa banyak pertimbangan, Bull langsung menyetujui ajakan tersebut sehingga mereka pun bersiap untuk menjalankan misi bersama. Sebelum benar-benar memulai misi, mereka memutuskan untuk bersenang-senang sejenak sambil membangun keakraban, terutama antara Harbir dan Bull yang baru saling mengenal. Dengan Bull dikenal sebagai sosok yang paling agamis di antara mereka. Keesokan paginya, setelah bangun dari pesta semalam, Feng langsung mengajak timnya bertemu kembali dengan Pak Menteri untuk membahas rencana selanjutnya. Dalam pertemuan itu, Pak Menteri menjelaskan bahwa Feng memiliki dua misi utama, yaitu mengambil Soul Catcher dan mengamankannya di Polandia agar bisa dikalibrasi ulang oleh para ilmuwan untuk kembali difungsikan sebagai alat pengobatan kanker. Selain itu juga, Pak Menteri juga memperkenalkan seorang sersan bernama Damian yang akan bergabung dengan Feng dalam menjalankan misi tersebut. Lalu tugas kedua mereka adalah menghabisi Profesor Witold karena sebagai pencipta Soul Catcher, dia berpotensi merakit ulang tersebut kapan saja. Feng sempat bertanya tentang Yosef, namun Pak Menteri menjelaskan bahwa Yosef bukanlah prioritas utama karena meskipun dia di Bun-Bun, akan selalu ada sosok lain yang menggantikannya, sehingga kematiannya hanya dianggap sebagai bonus, bukan tujuan utama. Setelah itu, Pak Menteri juga menyampaikan bahwa ia baru saja menerima informasi kalau Yosef berencana menjual Soul Catcher kepada seorang miliarder Afrika, dan pertemuan tersebut akan dilakukan keesokan harinya. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bersiap menjalankan misi pertama, yaitu merebut Soul Catcher dari tangan Yosef. Anya bergerak lebih dulu dengan menghabisi para penjaga di area hutan agar jalur masuk aman. Sementara itu, Asep berada di luar untuk memantau situasi menggunakan drone dan bersiaga dengan helikopter untuk menjemput mereka kapan aja selagi dibutuhkan. Setelah itu, Feng dan timnya mulai menembak dua prajurit yang sedang melintas dari jarak jauh. Setelah memastikan kedua prajurit tersebut tewas, Feng menggeledah truk yang mereka bawa dan menemukan Eliza bersama seorang pria lain yang sedang disandera di bagian belakang. Feng kemudian membebaskan mereka karena ia berencana membajak truk tersebut untuk masuk ke markas Yosef. Dalam situasi itu, Eliza menjelaskan bahwa ia juga sedang menjalankan misinya sendiri karena ayahnya disandra oleh Yosef dan harus diselamatkan, sehingga ia mengajak Feng untuk bekerja sama. Sementara itu, di lokasi lain, Damian dan Bull mencoba menyusup ke ruang bawah tanah markas Yosef untuk memasang bom. Dari atas, Anya bertugas sebagai sniper yang memantau situasi sekaligus siap memberikan perlindungan dari jarak jauh, termasuk mengawasi pergerakan Feng dan Harbir yang menyamar sebagai prajurit Yosef dengan membawa truk tersebut. Meskipun sempat menimbulkan kecurigaan, penyamaran mereka berhasil setelah penjaga memeriksa bagian belakang dan menemukan Eliza dalam keadaan disandera, sehingga mereka akhirnya diizinkan masuk. Di ruang bawah tanah, Damian dan Bull menemukan banyak mayat tentara Yosef yang sebelumnya dijadikan kelinci percobaan. Di sisi lain, Yosef terus menekan Profesor Witold untuk segera menyempurnakan Soul Catcher karena transaksi penjualan akan segera berlangsung. Profesor Witold tetap diam karena pada dasarnya ia menciptakan alat tersebut sebagai sarana pengobatan, bukan untuk tujuan
tujuan lain. Gak lama kemudian, Feng berhasil masuk ke dalam markas dan para prajurit Yosif menurunkan Eliza untuk dijadikan ancaman agar Profesor Witold gak mencoba membohongi mereka. Untuk menekan Profesor Witold lebih jauh, Yosif menembak asistennya di depan mata semua orang. Ia kemudian mengarahkan senjatanya ke Eliza dan mengancam akan membunuhnya. Demi menyelamatkan anaknya, Profesor akhirnya mengaku bahwa alat tersebut sudah bisa digunakan dan langsung mencoba membuktikannya. Gak lama setelah itu, seorang pembeli yang disebut Mr. Money datang dan menyerahkan uang dalam jumlah besar kepada Yosif. Namun ia meminta agar alat tersebut diuji terlebih dahulu. Karena nggak punya pilihan lain, Profesor Witold mengaktifkan gelombang radiasi Soul Catcher dan mengarahkannya kepada para tahanan yang sudah disiapkan. Dan dalam sekejap mereka berubah menjadi sangat agresif dan buas, menyerang siapapun yang ada di hadapan mereka. Mr. Money juga meminta salah satu anak buah Yosif untuk dimasukkan ke dalam penjara, guna memastikan bahwa semua yang terjadi bukan sekedar sandiwara. Akibat situasi tersebut, jaringan komunikasi sempat terganggu sehingga hubungan antara Feng dan timnya menjadi terhambat. Setelah Yosif menerima uangnya, Profesor Witold dibawa ke 4 tentara, termasuk Feng yang menyamar, ke sebuah ruangan. Di sana, Feng dengan cepat menghabisi 3 tentara Yosif dan langsung menodongkan senjata ke arah Profesor. Profesor menyadari bahwa Feng memiliki misi untuk menghabisinya, namun ia justru memohon agar Feng menyelamatkan Eliza. Ia menjelaskan bahwa Soul Catcher awalnya diciptakan sebagai terobosan pengobatan, tetapi ia diculik oleh Yosif dan dipaksa untuk menyempurnakannya. Di saat yang sama, Anya yang terus mencoba menghubungi Feng akhirnya nggak mendapat respon sehingga ia memutuskan untuk menarik pelatuk demi menyelesaikan misi kedua. Namun Feng justru menyelamatkan Profesor, membuat Anya mempertanyakan keputusan tersebut. Feng hanya menjawab bahwa ia melakukan hal yang menurutnya benar. Sementara itu di lokasi lain, Eliza yang hampir dilecehkan berhasil diselamatkan oleh Harbir yang langsung menembak tentara Yosif. Setelah itu, Feng segera bergerak menghabisi tentara Yosif lainnya untuk membuka jalan keluar sambil membawa Profesor Witold. Dengan dukungan tembakan jarak jauh dari Anya, mereka mampu melumpuhkan para penjaga dengan cepat. Di sisi lain, Harbir juga terus terlibat baku tembak sambil berusaha melindungi Eliza dari serangan yang datang. Dari luar, melalui pantauan drone, Asep mengabarkan bahwa Yosif sedang mengemas Soul Catcher untuk segera dibawa oleh Mr. Money ke Afrika. Sementara itu, para tahanan di dalam penjara mulai berteriak meminta dibebaskan, hingga salah satu tentara mengancam akan membun-bun mereka jika enggak diam. Namun gak lama kemudian, Bull datang dan menghabisi tentara tersebut, lalu membebaskan para tahanan sebelum akhirnya bom yang telah dipasang meledak. Di saat yang sama, Anya yang mulai terdesak berhasil diselamatkan oleh Asep yang memberikan dukungan tembakan dari udara. Harbir yang masih terlibat baku tembak mulai kewalahan, tetapi Bull datang dengan tepat waktu untuk membantunya hingga semua tentara Yosif berhasil dilumpuhkan. Di luar, Mr. Money memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat pengemasan Soul Catcher karena situasi sudah nggak aman. Ketika Yosif bersiap pergi bersama Mr. Money, Feng tiba-tiba muncul dan menghampirinya. Yosif yang nggak mengenal Feng sempat menanyakan siapa dirinya, dan namun Feng hanya menyampaikan bahwa adiknya Peter sangat membencinya dan menitipkan salam. Tanpa banyak bicara, Yosif langsung mengaktifkan Soul Catcher dan Feng yang berada dalam jangkauan gelombang yang membuat adrenalinnya meningkat drastis. Di tengah kekacauan itu, Yosif menembak asisten Mr. Money, mengambil uangnya lalu melarikan diri. Mr. Money yang juga terkena radiasi tersebut langsung berubah menjadi buas dan menyerang Feng. Mereka pun terlibat baku hantam yang sangat sengit karena ternyata Mr. Money juga memiliki kemampuan berantem yang gak kaleng dan ditambah menjadi korban Soul Catcher. Tapi Feng yang merupakan mantan pasukan khusus juga bukan lawan yang mudah, dan akhirnya dia berhasil menghabisi Mr. Money dan menghajarnya secara brutal. Yosif yang kabur menggunakan mobil Mr. Money pun dikejar oleh Bull menggunakan mobil jeep, dan Feng menyuruhnya jalan duluan sementara dia akan mengejar menggunakan motor. Begitu berhasil meraih mobil yang dikendarai oleh Yosif, Feng pun langsung masuk ke dalam dan menghajar Yosif habis-habisan. Yosif yang sudah tua tentu gak mampu melawan balik Feng. Saat Yosif sudah babak belur, Feng menginjak gas mobil itu dengan kekuatan penuh. Setelah itu, dia melompat keluar mobil dan mobil itu pun akhirnya menabrak truk besar di tengah jalan yang sudah lama terbengkalai.
Setelah berhasil membereskan Yosef, Feng pun mengatakan bahwa dia akan membawa Soulcatcher ke Polandia dan menangkap Profesor Witold karena harus diadili atas alat ciptaannya. Sedangkan dia memerintahkan Harbir untuk membawa Eliza pergi ke tempat yang aman. Singkat cerita, Feng akhirnya ditemui oleh Menteri Pertahanan yang mengapresiasi kerjanya. Karena menurutnya nggak ada lagi orang selain Feng yang bisa menyelesaikan misi mustahil seperti itu. Setelah itu, Feng menyerahkan remote yang digunakan untuk mengaktifkan alat Soulcatcher kepada Menteri dan mengatakan agar dia menjaga baik-baik alat tersebut karena alat tersebut sudah banyak menenggut nyawa manusia. Pak Menteri bilang bahwa pertama kalinya dalam sejarah negara mereka punya senjata mematikan yang nggak diketahui oleh siapapun. Pak Menteri pun mengajak Feng untuk bergabung dalam rencananya, dan dia harus berjanji kalau dia nggak akan memberontak perintahnya. Namun Feng nggak menjawab apapun, dia hanya menatap tajam ke arah Pak Menteri. Gak lama, Arthur dan juga pasukan Interpol yang akan menangkap Pak Menteri karena menjalankan operasi militer ilegal di luar negeri. Tapi Pak Menteri justru menyuruh pasukannya untuk menyerang Arthur, hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Melihat hal itu, Feng pun langsung bergegas membantu pasukan Interpol melawan pasukan Pak Menteri. Begitupun Anya yang tangan kanannya terluka sempat mencoba membantu. Namun sayangnya dia juga kembali tertembak dan akhirnya Bull datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Feng sempat menghajar Arthur untuk mengatakan bahwa dia berada di pihaknya. Setelah itu, Feng menembaki pasukan Pak Menteri yang tersisa, namun sayangnya dia juga tertembak. Bull berusaha melindungi Anya di belakang sebuah truk, tapi masukan Pak Menteri terus mendekat ke arah mereka. Sayangnya, di tengah kekacauan tersebut, Asep justru ditembak oleh Damian tepat di bagian kepala. Di sisi lain, Arthur masih terus memberikan perlawanan sambil berusaha menyelamatkan Feng dengan membawanya ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh Bull. Mereka kemudian meninggalkan area konflik dan menuju rumah Bull untuk menyelamatkan Anya dan Feng. Namun setibanya di sana, kondisi Feng ternyata jauh lebih parah dan ia nggak sadarkan diri. Arthur pun mengatakan bahwa ia memiliki kenalan dokter bedah yang bisa membantu. Gak lama kemudian, Damian bersama pasukannya datang dan menyerang rumah tersebut. Dengan cepat, Bull membawa Feng ke mobil dan meminta Arthur untuk segera membawa Feng dan Anya pergi ke tempat yang lebih aman. Bull sengaja mengorbankan diri dan ledakan besar pun terjadi dan Bull nggak selamat. Beberapa hari kemudian, Feng akhirnya sadar setelah cukup lama nggak sadarkan diri. Ia langsung menanyakan keberadaan Bull dan Asep. Namun Anya hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Feng kemudian menemui Arthur yang menjelaskan bahwa situasi semakin kacau. Banyak mahasiswa dan warga melakukan demonstrasi. Namun tanpa sebab yang jelas mereka tiba-tiba saling menyerang dengan sangat brutal. Dan menurut Menteri, saat diwawancarai dia menyatakan bahwa kekacauan itu disebabkan oleh teroris. Arthur kemudian menjelaskan bahwa dirinya juga menjadi target karena Menteri sengaja menciptakan kekacauan tersebut agar bisa tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan situasi. Di sisi lain, Harbir terlihat masih selamat dan menjaga Eliza dengan baik. Gak lama kemudian, Harbir menerima telepon dari Anya dan mereka pun segera bergerak untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Eliza menjelaskan bahwa ia telah mengirim pesan sandi kepada ayahnya dan kini mereka harus menunggu balasan untuk mengetahui lokasi Profesor Witold. Dan di rumahnya, saat sedang berolahraga, Feng didatangi oleh Eliza yang mengungkapkan rasa bersalah karena telah mempercayai Menteri begitu aja. Eliza mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa semua orang juga tertipu. Namun Feng tetap merasa dirinya paling bertanggung jawab. Gak lama kemudian, Arthur datang membawa kabar bahwa Profesor Witold telah membalas pesan Eliza. Eliza pun langsung menerjemahkannya pesan tersebut dan berhasil menemukan titik koordinat keberadaan ayahnya, yang kemungkinan besar juga menjadi lokasi Soulcatcher berada. Setelah mengetahui lokasi tersebut, Feng mengatakan kepada Anya bahwa ia akan pergi ke sana. Anya kemudian menitipkan pesan untuk Damian sambil menegaskan bahwa Asep dibunuh olehnya dari jarak jauh, seolah meragukan kemampuan Feng dalam menghadapi situasi tersebut. Harbir sempat menawarkan diri untuk ikut, namun Feng menolak dan memilih pergi sendiri karena merasa sudah cukup terlatih untuk menghadapi pasukan di sana. Di lokasi rahasia tersebut, terlihat para tentara berjaga di ruang CCTV, sedang
asik bermain kartu. Namun tiba-tiba, rekan-rekannya sudah nggak sadarkan diri. Sebelum sempat bereaksi, tentara itu langsung ditembak oleh Feng. Setelah itu, Feng langsung menyusup ke ruangan tempat Profesor Witold berada karena melihat CCTV sebelumnya. Melihat mesin soul catcher nggak ada yang beres, Profesor itu mengkalibrasi ulang soul catcher agar bisa dikembalikan ke fungsi awalnya. Namun situasi berubah ketika dua tentara datang menodongkan senjata dengan cepat. Feng menembak keduanya. Setelah keadaan aman, Feng berniat membawa Profesor Witold keluar sekaligus memasang bom pada soul catcher agar alat tersebut bisa dimusnahkan. Namun rencana itu terganggu ketika Damian tiba dan menembak Profesor. Dalam kondisi itu, Damian meminta Feng berhenti melawan sambil menyinggung bagaimana ia membunuh Bull dan Asep. Bahkan mengungkit bahwa Feng juga pernah menghabisi saudaranya sendiri. Omongan itu bertujuan untuk memancing emosi Feng. Namun Feng tetap tenang dan akhirnya berhasil menembak perut Damian yang terus berbicara. Sementara itu, Profesor Witold yang terluka parah mencoba bertahan dengan mendekati salah satu tentara yang telah tewas dan mengambil granatnya. Tiba-tiba di dalam lift ada pasukan tentara. Tanpa ragu, Profesor menarik pin granat tersebut dan meledakkannya. Di waktu yang sama, di bagian atas, Damian dan Feng kembali terlibat pertarungan sengit hingga akhirnya Feng berhasil menghabisi Damian. Dalam kondisi terluka di bagian paha dan kesulitan berjalan, Feng kemudian berkomunikasi dengan Menteri melalui HT dan menyatakan bahwa ia akan menghancurkan soul catcher. Menteri sempat berpura-pura memohon agar alat itu nggak dihancurkan. Namun kemudian ia justru tertawa dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya nggak lagi peduli pada alat tersebut. Baginya, tujuan utama sudah tercapai, yaitu menanamkan rasa takut yang mendalam di masyarakat terhadap berbagai ancaman, sehingga mereka akan membutuhkan perlindungan, dan disitulah ia akan muncul sebagai pahlawan. Ia juga mengatakan bahwa Feng kemungkinan akan terbunuh dalam kekacauan dan dianggap sebagai pengkhianat, sementara posisinya sendiri akan semakin kuat. Feng kemudian mengakui bahwa Menteri selalu selangkah di depan, namun ia memiliki satu hal yang untuk disampaikan. Ia tiba-tiba bertanya apakah ada yang mendengar percakapan mereka, dan ternyata pembicaraan tersebut telah disadap serta direkam oleh Arthur. Gak lama kemudian, Harbir datang untuk membantu Feng, dan di saat terakhir Feng meletakkan bom yang sudah ia bawa ke dalam soul catcher, sebelum akhirnya meninggalkan markas tersebut. Przecież wiesz. Nie. Di sisi lain, Menteri menghadapi gelombang protes dari warga yang menuntutnya untuk diadili setelah rekaman pengakuannya tersebar. Ia sempat berhasil melarikan diri, namun tanpa disadari, orang yang membawanya pergi ternyata berniat balas dendam. Sementara itu, setelah Feng pulih, Harbir membawanya untuk kembali bertemu dengan Eliza, dan film pun berakhir. Meninggalkan satu pelajaran yang cukup jelas ya di film ini, bahwa kekuatan terbesar bukan selalu soal senjata atau kekuasaan, tapi tentang pilihan untuk tetap melakukan hal yang benar. Bahkan saat semua keadaan mendorong kita ke arah sebaliknya, Feng menunjukkan bahwa di tengah manipulasi, pengkhianatan, dan kepentingan besar, manusia tetap punya kendali atas moralnya sendiri. Dan itu yang benar-benar menentukan siapa kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, dunia ini tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang yang jahat, tapi karena orang-orang yang melihat kejahatan dan gak melakukan apa-apa. Dan di film ini Feng memilih untuk gak diam, meskipun konsekuensinya besar, bahkan nyawa taruhannya. Kalau menurut kamu gimana nih? Keputusan Feng di akhir cerita itu udah yang paling benar atau masih ada cara lain yang lebih baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa follow biar gak ketinggalan recap film seru lainnya. Oke, see you next time and goodbye.